Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur senantiasa bahwa kita masih dapat berjumpa dalam renungan di pagi hari ini, di hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Dan saat ini kita akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita, yaitu dari Kitab Kejadian pasal 43 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-34. Kitab Kejadian pasal 43 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-34. Untuk itu, mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa hari ini di hari baru dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh diberikan kekuatan untuk kembali bangun melakukan aktivitas kegiatan kami untuk hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang tetap senantiasa memberkati kehidupan kami, dan saat ini Tuhan kami akan merenungkan sabda Tuhan. Mari berkati kami Tuhan. Berilah Roh Kudus-Mu kepada kami hikmat Tuhan, supaya kami mengerti, memahami, bahkan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu ini. Amin. Bacaan Alkitab kita yaitu dari kitab Kejadian pasal 43 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Kitab Kejadian pasal 43 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-34 firman Tuhan. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada kepada Yusuf di dalam rumah. Lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya, yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudara yang tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya setia membaca dan merenungkan, tetapi bagi kita juga yang bertekun dan juga mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati dalam Tuhan. Bersyukur bahwa kita masih kembali merasakan anugerah Tuhan di pagi hari ini, di minggu yang baru. Ini kita akan mengawali minggu ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan, menjadikannya sebagai landasan dan juga pedoman bagi kehidupan beriman kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, perenungan kita diberikan suatu tema, yaitu makan bersama sebagai rekonsiliasi. Nah Bapak Ibu dan Saudara, bacaan kita ini berkisah mengenai perjumpaan Yusuf kembali dengan saudara-saudaranya.
Setelah ia dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual ke Mesir, dan juga dikatakan telah mati kepada ayahnya. Kemudian ia kembali berjumpa dengan saudara-saudaranya, karena pada saat itu sedang terjadi kelaparan yang sangat hebat di Mesir, di Kanaan, bahkan di berbagai kota lainnya. Dan hanya di Mesir sajalah tersedia berbagai banyak persediaan makanan dan juga minuman. Karena di situ Tuhan telah bekerja kepada Yusuf untuk memberikan suatu pertanda melalui mimpinya kepada Raja Mesir pada saat itu. Sehingga mereka menyediakan persediaan untuk banyak orang. Nah, untuk itulah di sini saudara-saudaranya datang untuk membeli persediaan. Tetapi kemudian ia berjumpa dengan Yusuf. Maka Yusuf pun masih mengenali mereka. Tetapi mereka sudah tidak mengenali Yusuf lagi. Karena mereka sudah tidak bertemu ketika Yusuf masih kecil. Dan pada saat itu Yusuf belum memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah adik-adik mereka. Nah, pertemuan dengan Yusuf membuat mereka takut. Tapi juga terheran-heran. Sebab siapakah mereka sehingga bisa makan dan juga bisa minum dengan pembesar Mesir itu. Dengan penguasa Mesir itu. Siapakah mereka? Tetapi bagi Yusuf sendiri, pertemuannya dengan Benyamin adalah hal yang paling membuatnya tidak bisa menahan dirinya. Tidak bisa menahan lagi air matanya. Sehingga ia menyingkir dan juga menangis. Ini adalah suatu hal yang tentu sangat menyentuh hati. Bagaimana dalam suatu meja makan kita dapat bertemu satu sama lainnya. Bahkan bertemu dengan keluarga. Dan disitulah juga Yusuf bertemu dengan adiknya dan juga saudara-saudaranya. Nah, kemudian suasana kembali mulai mencair saat Yusuf mengajak mereka makan bersama. Hal ini memperlihatkan bahwa Yusuf ini adalah orang yang sangat rendah hati. Walaupun ia pembesar di Mesir, tetapi ia tidak memandang siapapun itu. Ia mengajaknya makan dan duduk bersama untuk menikmati makanan dan juga minuman. Tidak seperti orang Mesir lainnya, mereka ingin makan terpisah dan juga dibedakan. Karena mereka menganggap itu adalah suatu kenajisan. Tetapi berbeda dengan Yusuf, ia tidak membanggakan siapa dirinya. Tetapi ia tetap mau menerima semua orang, bahkan bukan hanya saudaranya. Tetapi orang-orang lainnya pun juga diterima untuk duduk bersama, makan bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam makan bersama ini, Yusuf kemudian menguji saudara-saudaranya dengan memberikan makanan lebih banyak kepada Benyamin. Ia ingin tahu apakah saudara-saudaranya masih memiliki rasa benci, rasa iri terhadap saudaranya yang lain. Tetapi pada akhirnya kini mereka makan, minum, dan juga bersukaria bersama dengan Yusuf. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah bisa memakai cara apa saja untuk membuat suatu rekonsiliasi, membuat suatu hal yang baru, mempertemukan kembali, dan juga membuat suatu hal menjadi indah kembali, diperbaharui, dibangun kembali. Apa yang telah rusak, kemudian diperbaiki, dan juga diperbaharui lagi. Dan juga pada saat ini pun kita melihat bahwa ada banyak sekali hal yang mengatakan bahwa rusaknya hubungan itu adalah karena kebencian, kemarahan. Tetapi dapat kembali dipersatukan dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya yang terjadi dalam kisah Yusuf, melalui makan bersama. Hal kecil tetapi membawa dampak yang besar. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita menyadari kita telah berbuat salah, maka mari kita tanpa ego kita meminta maaf. Bahkan ketika kita pun yang tersakiti, janganlah kita juga menuntut hal yang sama terjadi kepada mereka. Tetapi mari kita memiliki hati yang senantiasa rendah hati, yang mau mengampuni, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Maka untuk itu marilah Bapak, Ibu, dan Saudara kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang positif, melalui dari hal-hal yang kecil. Kita membangun komunikasi yang baik kepada keluarga, kepada teman-teman, dan kepada yang lainnya. Supaya kehidupan kita pun senantiasa berkembang dan juga terus bertumbuh, berbuah lebat bersama-sama dengan Tuhan. Dan di hari ini, ketika kita akan melewati hari ini, melakukan berbagai aktivitas kehidupan di hari ini, mari
lakukan sesuatu dengan senantiasa memuji dan juga memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan melalui perkataan dan juga perbuatan kita yang memancarkan damai. Dan juga kita senantiasa mau untuk berbenah diri lagi, sehingga apa yang telah rusak dapat kita perbaharui. Melalui hal-hal kecil pun kita dapat melakukan terbaik. Melalui senyuman kecil pun kita dapat membagikan suatu sukacita yang besar bagi setiap orang. Semangatlah menjalani hari ini, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita untuk menjalani hari di hari ini. Tuhan berkati kita sekalian, amin. Mari berdoa Bapak Ibu dan Saudara. Bapa, terpuji-pujilah namamu untuk setiap sukacita yang boleh kami rasakan, untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan. Terlebih di hari ini kami dapat menikmati berkat Tuhan. Kami boleh bangun untuk melanjutkan aktivitas kegiatan kami. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Kami juga bersyukur berterima kasih karena Engkau tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami yang bahkan mengecewakan hati Tuhan. Kami memohon ampun atas setiap kesalahan kami, dan pada hari ini kami memohon berkat Tuhan, supaya kami dapat melewati hari-hari ini dalam pekerjaan pendidikan, setiap usaha kerja kami. Setiap apapun yang kami usahakan dan lakukan di hari ini, tolong Tuhan berkati, berikan semangat, berikan sukacita, berikan kekuatan, supaya kami mampu untuk melewati setiap hal yang terjadi, entah itu suka maupun duka. Kami percaya, hanya dengan Tuhan sajalah kami akan mampu untuk melewati itu semuanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang begitu luar biasa ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa dan syukur kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas di hari ini, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.